Assalamualaikum. Silakan disiapkan dulu. Siap. Doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, Bapak akan mengecek terlebih dahulu tentang kehadirannya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah ya, semuanya pada hadir dan diberikan kesehatan pada hari ini. Baik, Bapak akan menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran yang mana tujuan ini akan kita dapatkan nanti di akhir pembelajaran, yaitu peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu merupakan larangan agama sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya adalah Bapak akan menyampaikan sebuah pertanyaan pemantik untuk materi kita hari ini. Yang pertama adalah kenapa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang oleh agama. Ada yang mau menjawab? Pak, Ya, silakan. karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya dampak negatif tersebut adalah menyebabkan penyakit menular, yaitu penyakit HIV dan penyakit AIDS dan lain-lainnya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Pak, Ya, bahwasanya perbuatan zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dianjurkan dalam Islam. Oke. Selanjutnya? Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan dosa besar yang dapat mengakibatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah sebutkan contoh pergaulan bebas dan perbuatan zina yang sering kita lihat di sekeliling kita. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Oke. Ada contoh yang lain? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara menghindarinya pergaulan bebas dan perbuatan zina tersebut. Ya. Cara mendekatkan diri kepada Allah, menjauh dari maksiat dan ada memilih mana lebih baik. Ya. Artinya anak-anak semua sudah tahu bahwasannya perbuatan zina, pergaulan bebas itu merupakan sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32, janganlah kalian mendekati zina. Bahwa zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang dekat aja udah dilarang. Udah nggak dibolehin. Apalagi sampai kita melakukan perbuatan zina atau pergaulan bebas. Nah, itu sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32. Kemudian, Bapak akan menanyakan kepada anak-anak tentang gaya belajar. Ada 3 gaya belajar di kurikulum Merdeka ini. Yang pertama ada visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Ada yang tahu auditori itu pengertiannya apa? Seperti apa? Ya, kalau auditori itu lebih condong atau lebih suka itu dengan mendengarkan. Misalkan dengan
mendengarkan audio, kemudian mendengarkan ceramah dari guru. Kemudian kalau visual itu anak-anak atau siswa lebih cenderung suka melihat atau menonton video atau gambar. Itu kalau visual. Nah, yang terakhir yaitu kinestetik. Itu merupakan gaya belajar yang mana siswa ditekankan untuk atau lebih suka yang bergerak atau lebih memperagakan. Nah, itu. Sekarang silakan untuk menentukan gaya belajar apa yang akan kalian pilih. Sudah? Sudah. Untuk gaya belajar yang kinestetik, coba angkat tangan. Oke, ada 7. Kemudian auditori. Wah, ini sepertinya yang paling banyak, ada sekitar 15-20. Kemudian yang visual ada 6 orang. Ya, ini sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, kemudian sekarang sudah menentukan gaya belajar ya. Tentunya dari visual, auditori maupun kinestetik itu ada tugas akhir yang akan dipresentasikan atau diperagakan di depan. Kalau visual, tugasnya adalah membuat infografis mengenai pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dilarang oleh agama sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32. Kalau auditori, tugas akhirnya adalah membaca, menghafalkan, dan mempresentasikan isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Nah, yang terakhir, kinestetik, yaitu memperagakan atau mencontohkan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dilarang oleh agama sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32. Sudah paham dengan tugas akhirnya? Paham. Oke, sekarang duduk dengan gaya belajar masing-masing. Sudah? Yang di belakang visual, yang di tengah auditori, yang di sebelah kiri itu kinestetik. Oke, ini ada sebuah video yang mana harus kita tonton terlebih dahulu. Silakan disimak apa nanti isi dari video ini. Bagian yang sulit dalam hidup ini adalah memiliki sesuatu yang terjadi baginya, tapi terlarang melakukannya. Aku hidup di lingkungan orang-orang yang sangat menjunjung tinggi ajaran Islam. Semakin aku beranjak, walaupun semua aku semakin tinggi. Bapak sudah memutar sebuah video pembelajaran yang berkaitan dengan perbuatan zina atau pergaulan bebas. Yang ini tentang jangan buat aku berdosa. Al-Isra ayat 32. Ada yang ingin memberikan tanggapan dari video tadi? Setelah tadi kita lihat video, apa yang bisa kita ambil? Pesan atau hikmahnya? Nggak ada? Ya. Dari video tersebut kita dapat belajar bahwa perbuatan zina hanyalah perbuatan yang dapat mengakibatkan hal buruk. Itu ada?
dan kebaik. Dan menurut saya itu adalah hal yang bagus untuk menghindarinya sebelum menambahnya dosa. Oke. Ada lagi menambahkan? Ya. Dari video tersebut kita dapat melihat bahwa tidak ada pacaran itu pacaran yang halal, itu tidak ada pacaran, semua pacaran itu haram. Ada. Oke. Bapak sedikit menambahkan tentang video tadi. Bahwasannya mungkin dari kita pernah melakukan hal seperti tadi. Kita membawa-bawa nama teman kita untuk bisa keluar dari rumah. Misalkan, Pak, Bu, mau izin ya, mau keluar rumah. Mau kemana, Nak? Kata orang tuanya. Mau pergi sama temennya. Oh, sama si ayah, kata orang tuanya. Tahu orang tuanya? Iya, Bu. Oh, yaudah, silakan, hati-hati ya. Itu kan sesuatu hal yang membuat teman kita itu yang merasa salah juga. Padahal dia tuh keluar ya bukan sama temennya, tapi sama orang lain. Kemudian ada lagi yang dari kita itu menyebutkan ketika dinasehati sama teman, ketika dikasih tahu sama teman, bahwasannya pacaran itu nggak boleh, berduaan itu nggak boleh. Tapi dari teman kita itu abai, nggak mau dengerin tapi nggak dilakuin. Padahal sebaik-baiknya teman itu yang mengingatkan sesuatu hal yang jelek. Kemudian tadi kawan yang menyampaikan, tapi kan kita pacaran syar'i, positif, berbagi kenyamanan, kebahagiaan, nggak seperti itu. Nggak ada pacaran syar'i itu. Nggak ada pacaran yang halal itu, nggak ada. Kecuali sudah menikah. Itu baru. Nah, itu materi sedikit dari Bapak terkait selanjutnya. Nanti kalian silakan Bapak beri waktu untuk mendiskusikan yang terkait tadi, yang visual apa, auditori apa, dan kinestetik itu apa. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu nggak lama, sebentar. Kalau nggak bisa dibuat segi tiga. Jilbab itu sorban panjang itu kok. Coba ini apa dibentuk apa sih? Buat segi tiga. Udah ini ya, udah siap ya untuk kata-kata. Gimana? Udah belum? Udah. Bilang kami dari belajar ya kelompok Indonesia ingin mempresentasikan hasil tugas kami
Ya. Dari kelompok dari mulai membaca surat Al-Isra, menghafalkan surat Al-Isra dan silakan. Membaca Al-Isra, menghafalkan Al-Isra dan mempresentasikan isi kandungan Al-Isra. Langsung nanti dimulai baca, sampai baca, nanti langsung menghafalkan lalu presentasi sedang. Sudah siap ya? Oke, sudah ya? Sudah belum? Oke, kalau sudah, kita mulai dari visual dulu. Silakan yang visual. Yang lain mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gaya Belajar Visual akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang membuat infografis yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dilarang oleh agama sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indriani sebagai moderator dan rekan saya Galang Maestro. Baik, untuk infografis tentang perbuatan zina akan disampaikan oleh Galang dan Mauli. Untuk mereka, silakan. Dalam Quran Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Secara bahasa berasal dari zana, yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya, maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang buruk. Perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, 3 dampak negatif di dunia, dan 3 dampak negatif yang akan ditempatkan di akhirat. Yaitu 1. Dampak dan ditanggung di dunia. A. Menyebabkan kewajiban, menyebabkan kefakiran, memperpendek umur. 2. Dampak dan ditanggung di akhirat, mendapatkan Allah, mendapatkan hisab yang buruk, mendapatkan siksa yang pedih. Adapun akibat
Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang gaya belajar auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini anak. Perkenalkan, kami dari kelompok belajar auditori ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari membaca Al-Isra, menghafal Al-Isra, dan mempresentasikan isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, membaca surat Al-Isra yang akan dibacakan oleh Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Selanjutnya menghafal Al-Isra yang akan dibacakan oleh Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqrabu zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang suatu jalan yang buruk. Selanjutnya mempresentasikan isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 yang akan dibacakan oleh Zafira, Widi, dan Asyik. Pertama, menurut tafsir yang lain, larangan ini lebih keras lagi daripada sekedar melarang perbuatan zina itu sendiri. Zina dianggap sebagai perbuatan keji dan buruk, serta dianggap sebagai jalan yang paling buruk. Yang kedua, menurut tafsir yang lain, menjelaskan bahwa ayat itu melarang melakukan hal yang mengharuskan karena zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. Yang ketiga, menurut Ibnu Katsir juga menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hambanya berbuat zina, mendekatinya, dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina. Sekian. Kita menjaga kemudian diri dari segala godaan yang dapat mengarah pada ibadah dengan menjaga diri kita agar menyerahkan oleh hikmah hati dan hikmah dan sebagai perbuatan dan dikategorikan sebagai perbuatan kesalahan dan kesalahan yang atas nama Allah. Dengan disebut sebagai perbuatan Dari surat Al-Isra ayat 32 ini menjelaskan tentang larangan zina dan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan dilarang oleh agama. Dan kita harus menghindari segala hal yang dapat menipu atau mendekatkan kita pada perbuatan zina. Zina membawa banyak dampak negatif bagi baik di dunia maupun di akhirat. Zina melahirkan keburukan yang keji, besar melahirkan nanti yang keji. Oleh karena itu, kita menjaga diri dari godaan dan pengaruh negatif. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari gaya belajar kinestetik. Silakan untuk
Memperagakan. Sini. Yang ini agak sana, agak melebar ke sini. Hah? Bukan ah? Ada banyak di depan. Di sini. Di sana. Kami nggak pacaran kok. Jangan rekam dong. Kami tahu kok. Kalian nggak usah disini orang deh. Udah sana-sana. Oke, tadi dari kawan-kawan sudah menampilkan dari gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kalau Bapak bisa menanggapi ya semuanya dari auditori, kemudian visual dan kinestetik sudah menghasilkan karya ataupun presentasinya sudah mulai bagus. Cuman Bapak ingin bertanya kepada kelompok yang lainnya. Silakan untuk saling menanggapi terkait gaya belajar dari kawan-kawan yang lain. Siapa yang mau mulai duluan? Gaya belajar dari visual. Silakan tanggapi auditori dan kinestetik. Berikan tanggapannya. Menurut saya kelompok gaya belajar kinestetik membutuhkan karya
kita melihatkan teman kita yang sudah melakukan perbuatan zina. Nah, itu aja. Silakan gaya belajar kinestetik menanggapi gaya belajar yang lain. Ya. Menurut saya gaya belajar auditori sudah cukup baik dengan cara penyampaiannya sudah mengerti, tapi boleh ditingkatkan lagi suaranya agar semuanya digunakan mendengarkannya. Silakan untuk gaya belajar visual. Silakan beri tanggapan ke kelompok yang gaya belajar yang lain. Dari penyampaiannya, dari segi penyampaiannya visual itu sudah cukup baik menurut saya, dan mungkin bisa diperbaiki lagi dari segi kata-katanya atau dari segi gerakannya. Ya, oke. Nah, tadi sudah saling menanggapi antara kelompok gaya belajar visual, kinestetik, dan auditori. Kemudian, kalau Bapak boleh memberikan nilai terkait auditori, visual, dan kinestetik, itu nilainya di atas rata-rata semua. Tidak ada yang di bawah standar, tetapi perlu ada yang ditingkatkan lagi. Nah, kemudian sebelum Bapak akhiri ke yang penutup, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas di halaman 10 sampai di halaman 12 nanti dikumpulkan. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, Bapak ingin memberikan kesimpulan terkait materi hari ini, yaitu tentang meyakini pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, Bapak ingin beri kesimpulan bahwasannya kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya, sudah seharusnya untuk tidak melakukan perbuatan zina atau pergaulan bebas. Karena itu akan berdampak ke masa depan kita. Bahwasanya kalaupun seandainya kita sudah pernah melakukan perbuatan zina, ya kita sebisa mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau ada yang bertobat ya berarti sudah janji tidak akan mengulangi kembali. Nah, kemudian kira-kira hari ini pembelajarannya bagaimana? Apakah seru? Apakah kurang seru? Apakah asik? Seru ya? Tadi apalagi yang waktu praktek yang tadi itu ya, praktek yang kinestetik tadi ada yang bagus lah pokoknya semuanya. Nah, kemudian setelah dari itu, sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyampaikan materi untuk yang di minggu depan. Itu kemungkinan kita akan berganti materi berkaitan dengan tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk materi minggu depan. Ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau tidak ada, silakan untuk menyiapkan dan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.